Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota kelompok untuk mata kuliah manajemen SDM. Ini izin mempresentasikan hasil wawancara dari tugas kami mengenai materi kompensasi gaji kepada karyawan terhadap UMKM. Nah, kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu terdiri dari saya, Kelvin Hanif Ramadan dengan NPM 10090323114. Dengan saya Delon Ahmad Mustafa dengan NPM 23119. Dengan saya Hamidah Nawal Rasyada dengan NPM 10090323097. Alia Rizky Utami dengan NPM 10090323108. Nah, di sini izin Ibu, kami ingin mempresentasikan hasil wawancara kami terhadap UMKM yang telah kami dapatkan. UMKM kita mengambil 2 UMKM yang terdapat di Pasar Baru Trade Center yang terletak di Jalan Oto Iskandar. Mengenai UMKM yang bernama Pelisa Jewelry. Jewelry ini UMKM ini dimiliki oleh ownernya sendiri, yaitu Ibu Rini Rahmatina. Ibu Rini Rahmatina ini sudah mendirikan UMKM ini dari tahun 2021. Sebelumnya Ibu Rini Rahmatina ini dia membuat usaha bidang fashion. Sebelumnya itu di bisnis pakaian dalam, sekarang beralih ke bidang usaha perhiasan karena mengikuti tren pasar yang ada. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil wawancara yang telah kami dapat dari Ibu Rini Rahmatina mengenai pembagian gaji dan kompensasi terhadap karyawannya di UMKM beliau. Nah, dari hasil wawancara dengan Ibu Rini, menurut Ibu Rini, posisi yang ingin dia jelaskan adalah posisi penjaga pelayan konsumen. Nah, jadi pelayan toko bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban toko, serta memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan di toko adalah sah dan akurat. Mereka juga bertanggung jawab untuk memegang buku kas toko dan melakukan pengelolaan keuangan toko. Sementara itu, pelayan konsumen bertanggung jawab untuk melayani konsumen yang ingin membeli dan atau memilih perhiasan yang ingin mereka beli. Nah, mereka harus memiliki kemampuan untuk memberikan informasi yang akurat tentang produk yang Pelisa Jewelry jual, serta memiliki kemampuan untuk menangani keluhan dan pertanyaan konsumen. Dari analisis hasil wawancara tersebut dapat kita dapatkan bahwa toko Pelisa Jewelry ini bergerak di bidang fashion, terutama pada bidang perhiasan seperti cincin, gelang, dan juga kalung. Nah, toko ini memiliki 2 karyawan, yaitu penjaga toko dan pelayan pelanggan. Mereka memiliki tugas dan tanggung jawabnya tersendiri. Mulai dari posisi penjaga toko yang memiliki peran yang lebih bersifat administratif dan keamanan. Adapun tanggung jawab yang diidentifikasi yang pertama yaitu menjaga keamanan dan ketertiban toko. Jadi penjaga toko ini harus menjaga ataupun menghindari kejadian seperti pencurian atau kerusuhan di dalam lingkungan toko Pelisa Jewelry ini. Selanjutnya yaitu memastikan transaksinya berjalan secara sah dan akurat. Yang terakhir, mengelola buku kas dan keuangan. Penjaga toko harus memastikan pencatatan kas berjalan dengan akurat, termasuk pengelolaan uang masuk maupun keluar. Nah, di posisi pelayan konsumen, dia bertanggung jawab dalam memberikan pengalaman belanja yang memuaskan kepada konsumennya. Tugas utama dari pelayan konsumen meliputi melayani konsumen dalam memilih dan membeli perhiasan, memberikan informasi akurat tentang produk, dan menangani keluhan dan pertanyaan konsumen. Selanjutnya untuk pernyataan kedua dari Ibu Rini, yaitu saya menentukan besaran kompensasi berdasarkan pada tingkat kesulitan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh karyawan.
Untuk penjaga toko, saya memberikan gaji sekitar 2 juta per bulan karena mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban toko serta memegang buku kas toko. Sementara itu, untuk pelayan konsumen, saya memberikan gaji sekitar 1.800.000 per bulan karena mereka memiliki tanggung jawab yang lebih kecil dalam melayani konsumen, namun masih memiliki kemampuan untuk memberikan informasi yang akurat tentang produk yang kami jual. Selain itu, saya juga memberikan bonus kepada karyawan jika omset toko melebihi target omset per bulan. Target omset per bulan dari toko saya adalah 20 juta per bulan, dan jika omset per bulan menyentuh kelipatan 10 seperti 30 juta dan seterusnya, maka bonus akan ditambah seiring bertambahnya omset yang melebihi target. Dari hasil analisis yaitu dapat dikatakan bahwa perusahaan Felicia Jewelry ini menggunakan pendekatan sistematis dalam menentukan kompensasi karyawan, yaitu berdasarkan tingkat kesulitan dan tanggung jawab masing-masing posisi. Jadi penetapan gaji yang berbeda untuk dua posisi ini menunjukkan adanya perbedaan tanggung jawab dan kontribusi karyawan terhadap masing-masing posisi. Jadi penjaga toko memiliki tanggung jawab yang lebih besar, maka dari itu ia berhak untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Meskipun gaji penjaga toko lebih tinggi, tapi perbedaannya itu tidak terlalu jauh, yang dapat membantu menjaga moral karyawan dan mengurangi potensi kecemburuan. Pemberian bonus jika omset melebihi target per bulan juga merupakan strategi yang baik untuk memotivasi karyawan. Hal ini dapat meningkatkan semangat kerja dan produktivitas karyawan agar bisa mencapai target penjualan tersebut. Nah, kemudian dari hasil wawancara ini, saya memiliki sistem kompensasi yang jelas dan transparan sehingga karyawan dapat mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja mereka. Dengan demikian, saya dapat memastikan bahwa karyawan saya memiliki motivasi yang tinggi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap toko. Implementasi kompensasi di Felicia Jewelry telah memberikan hasil yang positif. Karyawan saya memiliki motivasi yang tinggi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap toko. Saya dapat memastikan bahwa perusahaan saya dapat terus berkembang dan meningkatkan kinerja. Bonus yang saya berikan kepada karyawan jika omset toko melebihi target omset per bulan juga telah meningkatkan motivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka dan mencapai target omset yang lebih tinggi. Nah, berdasarkan hasil dari analisis dari wawancara kepada narasumber, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan Felicia Jewelry ini telah menerapkan transparansi yang berarti tiap karyawannya memahami bagaimana gaji maupun bonus mereka didapatkan. Kemudian perusahaan ini melakukan pemberian gaji variabel, di mana perusahaan ini akan memberikan bonus tambahan ketika omset yang didapatkan melebihi target, di mana hal ini juga meningkatkan motivasi dan kinerja para karyawannya. Hal ini juga sejalan dengan teori harapan yang diperkenalkan oleh Viktor Fromm bahwa motivasi seorang karyawan ini didasarkan kepada kemungkinan bahwa usahanya akan menghasilkan tingkat kinerja yang diharapkan yang terkait dengan imbalan yang berharga. Nah, lanjut, itu hasil dari wawancara untuk UMKM pertama. Sekarang kami lanjut untuk mempresentasikan hasil wawancara untuk UMKM yang kedua, yaitu UPD Budijaya. Ini sendiri masih berlokasi sama di Pasar Baru, namun hanya berbeda blok. Nah, untuk toko ini sendiri ownernya itu bernama Ibu Roslina. Ibu Roslina ini jual produk daster untuk target pasar untuk ibu-ibu dan anak-anak segala umur. Mendirikan UMKM ini dari tahun 2012. Seiring berjalannya waktu, Ibu Roslina ini mengikuti tren pasar yang emang sebelumnya itu beliau menjual pakaian dalam, masih sama dalam bidang fashion juga. Namun beliau sedikit mengubah produknya itu untuk mengikuti tren pasar, itu beliau menambahkan produknya itu daster. Nah, kami sudah meringkas sedikit hasil wawancara
dan hasil kompensasi pembagian gaji untuk karyawan di UMKM Ibu Roslina ini sendiri. Nah, di sini kami akan menjelaskan hasil wawancara dari Ibu Roslina. Nah, selanjutnya yaitu hasil wawancara dari PD Budijaya. Menurut Ibu Roslina, di PD Budijaya usahanya bergerak di bidang fashion, khususnya menjual berbagai jenis dan ukuran daster. Saat ini dia memiliki 2 orang karyawan dengan peran yang berbeda. Salah satunya merupakan kasir yang bertanggung jawab memproses pembayaran dan memegang buku keuangan toko. Sisi ini sangat penting karena melibatkan pengelolaan keuangan toko. Selain itu, Ibu Roslina juga memiliki seorang pelayan yang bertugas untuk melayani konsumen, menjawab berbagai pertanyaan mengenai produk, dan memastikan pelanggannya mendapatkan pelayanan yang baik saat berbelanja di toko PD Budijaya. Nah, dari hasil analisis wawancara tersebut, bahwa PD Budijaya bergerak di bidang fashion yang khusus menjual daster. Pemilik PD Budijaya ini memiliki struktur kerja yang terorganisir meskipun skala usahanya relatif kecil dengan 2 karyawan, yaitu kasir dan pelayan. Tugas karyawan tersebut dibagi dengan baik untuk mendukung operasional sehari-hari PD Budijaya. Untuk job description kasir, yang pertama bertanggung jawab memproses pembayaran pelanggan. Yang kedua, mengelola buku keuangan toko, termasuk mencatat pemasukan dan pengeluaran. Yang ketiga, bertanggung jawab menjaga keamanan dan kerapihan area kasir. Yang keempat, menyiapkan laporan keuangan harian atau mingguan untuk pemilik usaha. Selanjutnya, job description untuk pelayan. Nah, pelayan ini fokus pada pelayanan pelanggan, termasuk menyambut, membantu, dan menjawab pertanyaan terkait ukuran produk, dan lain sebagainya yang masih berkaitan dengan produk daster ini. Pelayan juga harus menjaga kebersihan dan kerapihan area toko, memberikan informasi promo atau produk terbaru kepada pelanggan. Dan yang terakhir, bertanggung jawab memastikan bahwa konsumen yang datang merasakan nyaman saat berbelanja di toko PD Budijaya. Selanjutnya untuk pernyataan kedua yang disampaikan Ibu Roslina yaitu saya menentukan berdasarkan besaran kompensasi karyawan berdasarkan tanggung jawab yang diemban, pengalaman kerja, dan kontribusi mereka terhadap toko. Sebagai contoh, karyawan saya yang menjabat sebagai kasir menerima gaji 2.200.000 per bulan. Dia adalah karyawan dengan masa kerja terlama dan telah membuktikan loyalitas serta kejujurannya. Sebelumnya, saya menghadapi banyak tantangan dengan karyawan kasir yang tidak jujur, sehingga kepercayaan menjadi faktor utama dalam menetapkan kompensasinya. Sementara itu, pelayan toko yang bertugas melayani konsumen dan memberikan informasi produk menerima gaji 1.500.000 per bulan. Meski tanggung jawabnya lebih ringan dibanding kasir, saya tetap berusaha memberikan kompensasi yang adil sesuai perannya. Jadi untuk dari pernyataan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan PD Budijaya ini berfokus pada beberapa faktor utama dalam menentukan besaran kompensasi karyawan, yaitu tanggung jawab, pengalaman kerja, dan kontribusi karyawan terhadap toko. Pemberian gaji yang lebih tinggi kepada kasir yang memiliki masa kerja terlama menunjukkan pengakuan terhadap pengalaman dan loyalitas karyawan. Hal ini sangat penting agar karyawan merasa dihargai karena telah berkontribusi lama di perusahaan tersebut. Kontribusi juga harus diberikan karena karyawan memiliki kinerja yang baik untuk mendapatkan kompensasi yang sesuai. Selain itu, menghargai kejujuran dan loyalitas karyawan dengan kompensasi yang lebih tinggi dapat memotivasi karyawan untuk menjaga integritas mereka. Keadilan dalam lingkungan kerja juga sangat penting. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan karyawan dan mengurangi potensi kecemburuan di antara mereka. Dikatakan bahwa saya mengimplementasikan
sistem kompensasi dengan memberikan gaji pokok yang disesuaikan dengan tanggung jawab dan pengalaman kerja masing-masing karyawan. Selain itu, saya memberikan bonus tambahan ketika omset toko melebihi target bulanan. Untuk memotivasi karyawan agar bekerja lebih optimal, saat hari raya saya juga memberikan tunjangan hari raya atau THR sebagai bentuk apresiasi kepada mereka. Dari segi implementasi, saya juga merasa sistem ini cukup berhasil dalam mengelola kompensasi. Karyawan saya merasa dihargai, terutama dengan adanya bonus dan THR, yang menjadi insentif tambahan. Hal ini membantu meningkatkan loyalitas mereka, terutama untuk posisi kasir yang sangat penting dan sulit dicari. Meski demikian, saya menyadari bahwa sistem ini perlu terus dievaluasi seiring dengan perkembangan usaha agar tetap relevan dan kompetitif. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dikatakan ya bahwa PD Budijaya ini melakukan penggajian berbasis kompetensi di mana pemberian gaji pokok disesuaikan dengan tanggung jawab dan pengalaman kerja pada masing-masing karyawan. Selain itu, perusahaan ini juga menerapkan pemberian gaji variabel, di mana perusahaan akan memberikan bonus tambahan ketika omset naik dan THR yang memotivasi sekaligus meningkatkan loyalitas para karyawannya untuk bekerja secara optimal yang menguntungkan perusahaan. Narasumber juga menyebutkan bahwa perlunya evaluasi pada sistem yang digunakan perusahaannya untuk tetap relevan dan kompetitif yang menunjukkan bahwa penyesuaian akan hal tersebut sangatlah penting. Kesimpulan dari hasil analisis yang telah kami lakukan baik pada Felisa Jewelry maupun PD Budijaya, mereka ini dua UMKM ini menggunakan sistem pemberian total reward dan kompensasi yang hampir sama antara satu sama lain, di mana kedua perusahaan ini atau kedua toko ini sama-sama memberikan gaji yang lebih besar untuk pekerjaan yang bertanggung jawab yang lebih besar dan pemberian bonus yang diberikan ketika omset perusahaan meningkat. Jadi setiap karyawan di PD Budijaya dan Felisa Jewelry ini menerapkan sistem kompensasi gaji berdasarkan kinerja yang telah mereka lakukan kepada toko. Jadi ini bergantung kepada karyawan jika ingin menambah tambahan dari hasil gaji pokok, mereka harus meningkatkan kinerja mereka terhadap toko agar toko juga menghasilkan omset yang bisa diberikan bonus tambahan kepada setiap karyawan. Nah, itu Ibu Alia dan teman-teman sekalian, itu hasil dari wawancara dari kelompok kami terhadap dua UMKM ini. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dari penjelasan kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.